Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Halim dengan NIM 214031443. Saya ingin mempresentasikan materi tentang etos kerja dalam bisnis. Yang mana tugas ini saya buat guna untuk memenuhi nilai mata kuliah etika bisnis Islam. Pengertian etos kerja dalam sebuah bisnis berasal dari kata Yunani ethos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, akan tetapi kelompok bahkan masyarakat. Dalam Al-Quran, kata itqan yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat, dan sempurna. Kiai Haji Toto Tasmara di dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islami mendefinisikan bekerja adalah aktivitas yang dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan di dalam pencapaian tujuannya tersebut, ia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal. Bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30, yakni berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah tatkala Tuhanmu telah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Khalifah mengandung arti pemimpin, mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan alam. Fungsi manusia adalah untuk mengelola dan melestarikan alam. Inilah yang diharuskan untuk manusia bekerja keras, sebab sebagian potensi alam baru dapat dimanfaatkan secara optimal jika telah diolah oleh manusia. Etos kerja Islami. Perbedaan antara etos kerja biasa dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya, yang mana etos kerja yakni semangat totalitas sikap bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas terhadap sebuah pekerjaan tapi dengan niatan lillahi ta'ala. Sehingga pekerjaannya dalam etos kerja dalam perspektif Islam juga dapat diartikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja memuliakan dirinya, melainkan untuk suatu manifestasi dari beramal soleh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang berarti, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk mengabdi kepadaku. Dalam konteks ajaran Islam, etos kerja merupakan bekerja secara profesional. Bekerja secara profesional adalah berbuat yang didasarkan atas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang ia miliki. Dengan demikian, melaksanakan tugas secara bekerja atas dasar apa yang ia ketahui, bukan hanya semata-mata asal-asalan. Landasan hukum etos kerja Islam merupakan bekerja secara profesional, yakni berbuat berdasarkan atas pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan yang apa ia miliki. Maka dari itu, melaksanakan tugas secara profesional adalah bekerja atas dasar apa yang ia ketahui, bukan asal-asalan semata. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, berpendapat bahwa etos kerja menurut Islam diartikan sebagai tingkah laku, kepribadian yang menumbuhkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan diri dan menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga untuk memanifestasikan amal soleh yang dimiliki oleh dia. Prinsip etos kerja Islami. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, etos kerja Islami memiliki 4 prinsip kerja yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama ialah bekerja secara halal. Maksud halal di sini yakni adalah seperti contohnya menjadi seorang anggota DPR. Itu pertama adalah hukumnya halal. Akan tetapi jika jabatan DPR
digunakan untuk mengkorupsi uang rakyat, atau ketika saat ingin memperoleh jabatan tersebut itu dengan cara yang curang atau dengan cara menjatuhkan orang lain, maka hukumnya sudah berubah menjadi haram. Kemudian bekerja menjaga diri agar hidup tidak menjadi beban hidup orang lain. Sebagai orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Yang terakhir ialah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Perlunya mendorong bekerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Karena di dalam Islam tidak ada kepemilikan harta secara mutlak. Dari setiap harta yang kita miliki, pasti Allah selalu menyisakan haknya tersebut untuk kaum yang lemah. Fungsi etos kerja yakni diantaranya mendorong timbulnya perbuatan yang baik, kemudian menggairahkan dalam aktivitas bekerja, kemudian menggerakkan hati untuk bekerja yang lebih giat lagi. Melihat hal ini, sesungguhnya fungsi etos kerja bagi seseorang yang bekerja sama seperti nafsu bagi diri seseorang. Nafsu diartikan oleh beberapa ahli dimaknai sebagai potensi ilmiah, rohaniah yang berfungsi untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga potensi nafsu tersebut dalam hal ini netral. Sementara itu, etos akan sangat dipengaruhi oleh motivasi. Karena itu, bekerja bukan hanya sekedar aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, akan tetapi harus diyakini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, bekerja sebagai ibadah. Jika seseorang berniat ibadah di dalam pekerjaannya, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa etos kerja yang ia miliki itu sangatlah tinggi dan berbanding lurus dengan hasil atau keuntungan yang besar. Baik, mungkin demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.